Halo anak-anak, kita lanjutkan pada pembahasan soal PPA SPD Kabupaten Sleman nomor 6 sampai nomor 10. Kita langsung saja ke soal nomor 6. Hasil dari akar 75 dikali 2 akar 3 dibagi akar 48 dikurangi 2 akar 3. Yang pertama kita ubah bentuknya akar 75. Akar 75 itu adalah 25 dikali 3, maka bisa kita ubah menjadi 5 akar 3 dikali 2 akar 3 dibagi 48 itu adalah 16 dikali 3, maka bisa kita ubah menjadi 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, kemudian yang atas sementara tidak saya operasikan dulu. Nah, yang bawah penyebutnya 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3 itu adalah 2 akar 3. Kemudian kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 5 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, saya yakin pertama kali kalian melihat soal bola, kemudian diberikan pernyataan dan diminta kalian untuk menentukan pernyataan yang benar. Nah, kalian pasti akan merasa merasa kebingungan dengan saya harus menghitung banyak, tapi sebenarnya ini tidak begitu, tidak seperti itu. Kalian ketika menghadapi soal, tips dari saya, ketika kalian itu benar-benar lupa dengan caranya atau sama sekali tidak ada bayangan, itu tolong kalian lewati dulu. Pilihlah soal-soal yang kalian bisa mengerjakan dengan lebih mudah sehingga kalian tidak kehabisan waktu berfokus pada satu soal yang kalian anggap susah itu. Nah, ketika nanti ada sisa waktu banyak dan kalian bisa mengulang-ulang di nomor yang kalian anggap sulit, begitu ya. Langsung ke soal nomor 7 tadi. Di soal nomor 7 kita bisa lihat pada pola pertama itu yang berwarna merah. Di pola yang pertama yang berwarna merah itu ada 2. Kemudian yang berwarna hitam itu ada 6. Dan jumlah bintangnya ada 8. Untuk pola pertama. Pola kedua yang merah ada 3, yang hitam ada 12. Jumlah bintangnya ada 15. Pola yang ketiga, merahnya ada 4, kemudian hitamnya ada 20. Total bintang 24. Nah, dari pola ini kita bisa lihat bahwa banyaknya bintang warna merah itu adalah N+1. Maka jika ini adalah pola yang ketiga, pola yang keempat adalah M-nya pasti 5. Pola yang kelima M-nya 6. Pola yang keenam M-nya adalah 7. Dan pola ke-7 M-nya adalah 8. Nah, karena yang ditanyakan pada soal ini itu berfokus pada pola ke-6 dan ke-7, kita hitung saja sampai 7. Kemudian kita lihat untuk pola hitam, bintang hitam, jumlah bintang hitam itu ini 2 ke 6 itu 2 dikali 3, kemudian ini dikali 4, jika kalian bisa lihat ini berarti dikali 5, maka pola yang di sini adalah dikali 6, maka bintang
hitam itu ada 30. Berarti ini dikali 7 hasilnya 42. Kemudian ini dikali 8 hasilnya 56. Dan ini dikali 9 hasilnya 72. Kemudian tinggal kita jumlahkan bintang yang ada pada pola tersebut. Di sini ada 35. Kemudian di sini ada 48. Di sini ada 63. Di sini ada 80. Ya. Oke. Nah, jika sudah menentukan hitungan ini, kita lihat pada pernyataan. Yang pertama, banyak bintang hitam dan merah pada pola ke-6. Pola ke-6 ini pola yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat pola ke-6, banyak bintang hitam dan merah adalah 63. Ternyata betul. Betul. Kemudian banyak bintang hitam pada pola ke-7 adalah 56. Salah, padahal di sini ada 72. Berarti yang kedua itu adalah salah. Kita lihat yang ketiga, selisih bintang hitam dengan bintang merah pada pola ke-6 adalah 49. Hitam 56, kemudian merah 7, berarti kita kurangkan, hasilnya adalah 49. Betul ya? Nah, kita cek yang keempat, selisih bintang hitam dan merah pada pola yang ke-7 adalah 63. 72 dikurangi 8 itu adalah 64 ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi di option B. Begitu, semoga kalian dapat memahami untuk soal nomor 7. Soal nomor 8. Jika suatu jenis bakteri mampu membelah diri menjadi 2 dalam waktu 45 menit pada pukul 10, di suatu media terdapat bakteri sebanyak 100. Nah, pada pukul 13 jumlah bakteri yang berkembang ada berapa? Kita bisa menghitung manual saja. Berarti 10 45 menjadi 200. Kemudian jam 11.30 ini ditambah 45 menit tambah 45 menit ya. Ini hasilnya adalah 400. Kemudian pukul 12.15 itu menjadi 800, maka pada pukul 13 jumlah bakterinya ada 1600. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 butuh kemampuan literasi juga. Kalian harus terbiasa dengan soal-soal yang banyak kalimatnya seperti ini. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang berbeda dalam menarik minat pengunjung. Dia salah satu pengunjung pusat perbelanjaan tersebut hendak membeli sepasang sepatu dengan harga 400.000. Ia mulai mencermati toko sepatu dengan diskon yang berbeda. Dari dua toko yang dikunjungi, diskon yang diberikan tertera pada gambar berikut. Toko A memberikan diskon 30 plus 25%. Toko B memberikan diskon 50%. Menurut penjelasan penjual, toko A memberikan diskon ganda atau 2 kali berturut-turut. Artinya harga barang didiskon dulu sebesar 30%, kemudian harga setelah didiskon tersebut didiskon lagi 25%. Toko B memberikan diskon tersebut untuk setiap orang tanpa syarat dan ketentuan tertentu. Dari keterangan tersebut, dia menyimpulkan bahwa yang pertama, toko A memberikan diskon 55%. Toko B memberikan harga lebih tinggi dari toko A. Dia membayar sepatu di toko A sebesar 210.000. Selisih harga di toko A dan di toko B adalah 10.000. Maka dari kesimpulan yang tepat dari cerita Dea ini yang mana? Yang perlu kalian ketahui seperti penjelasan penjualnya, diskon ganda atau 2 kali berturut-turut artinya harga barang didiskon dulu sebesar 30%, kemudian
harga setelah didiskon itu didiskon lagi 25%. Itu tidak sama dengan langsung didiskon 55%. Jadi diskon 30% plus 20%, 25% itu tidak sama dengan diskon 55%. Ya, perlu diingat dan perlu dipahami. Karena untuk pembuktian kita hitung saja. Saya di sini akan menghitung ketika mendapatkan diskon 20% misal, berarti kita hanya membayar 80% dari harga tersebut. Ya. Jika kita mendapatkan diskon 25%, berarti kita hanya membayar 75% dari harga yang ditentukan. Oke, kita akan menghitung dari toko B terlebih dahulu. Toko B memberikan diskon 50%, berarti kita juga harus membayar 50%, separuhnya ya. 50% dari 400.000. Berarti harga yang harus dibayar di toko B Pak untuk sepatu tersebut adalah 200.000. Ya, kemudian saya akan menghitung di toko A. Diskon yang pertama adalah 30%, berarti saya harus membayar 70% dari harga tersebut. Saya langsung menghitung saja supaya nanti tidak usah mengurangkan. 70% dikali 400.000. Hasilnya adalah 280.000. 280.000 ini adalah harga barang yang sudah didiskon yang pertama. Kemudian didiskon lagi 25%. Artinya kita hanya membayar 75% dari 280.000. 75% dari 280.000. Yang ketika dihitung menghasilkan 210.000. Ya. Berarti bisa dilihat untuk yang B itu adalah 200.000, kemudian yang A 210.000. Maka kita bisa menentukan pernyataan-pernyataan yang ada itu benar atau salah. Yang pertama tadi bahwa toko A memberikan diskon 55% itu adalah salah, karena jika kita hitung 55% artinya kita hanya tinggal membayar 45% dari 400.000. Nah, hasilnya adalah 180.000. Tapi ketika kita hitung 30 plus 25%, hasilnya tidak sesuai 180.000. Artinya toko A ketika diskon 30 plus 25 itu artinya tidak sama dengan diskon 55%. Berarti untuk yang toko A ini adalah salah. Kemudian untuk pernyataan pertama. Pernyataan kedua, toko B memberikan harga lebih tinggi dari toko A. Apakah benar? Ternyata tidak juga. Harga yang lebih tinggi tetap di toko A. Dia membayar sepatu di toko A sebesar 210.000. Benar ya, 210.000. Kemudian yang keempat, selisih harga di toko A dan B adalah 10.000. Ini juga benar. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang D, 3 dan 4. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui P sama dengan 5X dikurangi 3 dan Q adalah negatif X plus 7. Nilai dari
2P dikurangi Q adalah 2P nya adalah 5X min 3, kemudian dikurangi Q, jangan lupa tanda kurung saja, negatif X plus 7. Kenapa tanda kurung? Karena supaya bisa melihat pergantian operasinya nanti, tandanya supaya terlihat jelas. 2 dikali 5X adalah 10X, 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Nah ini yang harus diperhatikan, biasanya kalian terjebak di sini. Negatif X dikali negatif dikurangi negatif X, jadinya positif X ya, dikurangi 7 berarti negatif 7. 10 ditambah 1 11X, negatif 6 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 13, maka nomor 10 jawabannya adalah yang B. Oke, semoga kalian dapat memahami penjelasan saya untuk di video ini. Silahkan kalian simak juga untuk video-video yang lainnya, dan bisa kalian share ke teman-teman kalian di sekolah lain supaya semakin banyak orang yang bisa mengetahui jawaban dan juga bisa mengoreksi saya ketika saya juga melakukan salah dalam menjelaskan atau salah dalam berhitung. Terima kasih, tetap semangat anak-anak.